Masih, yo kono didol kok. Sosok Surhaji pedagang es teh viral yang diolok-olok Gus Miftah, ada kisah pilu di baliknya. Tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, kepada rakyat jelata. Meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan Presiden ya. Gus Miftah langsung meminta maaf kepada Sun Haji karena telah mengolok-olok atau menghina penjual es teh tersebut. Ia mendatangi rumah Sun Haji di Dusun Gesari, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Masih, yo kono didol goblok. Sosok Surhaji pedagang es teh viral yang diolok-olok Gus Miftah, ada kisah pilu di baliknya. Surhaji pedagang es teh viral setelah jadi bahan olok-olokan Gus Miftah dalam sebuah acara dakwah di Magelang. Dalam video singkat yang beredar, tampak Gus Miftah yang mengerjai Surhaji si penjual es teh saat menjajak dagangannya. Es tehmu ijek oke ora, es tehmu masih banyak enggak? Masih, yokono didol, ya sana dijual goblok, kata Gus Miftah. Dol endisik, engkolak rum payu yowes, takdir, jual dulu, nanti kalau masih belum laku, ya sudah, takdir, sambungnya. Adapun Surhaji kala itu hanya terdiam dan hanya membalas dengan memberikan senyuman. Imbas video tersebut, publik ramai mengecam sosok Gus Miftah. Tak hanya itu, publik ramai berempati dengan sosok Bapak Surhaji si pedagang es teh. Di mana publik memberikan dukungan kepada Bapak Surhaji salah satu dengan menggalang donasi. Salah satunya yakni akun Instagram @sayapati membuka donasi untuk membantu sosok Bapak Surhaji. Dalam percakapan video call dengan Bapak Surhaji, terkuak kisah pilu untuk menghidupkan kedua anaknya. Surhaji mengaku uang hasil jualan dikumpulkan untuk membiaya sekolah kedua anaknya. Bahkan diceritakan pernah dalam satu hari hanya mendapatkan uang Rp10.000. Lebih jauh, Surhaji berujar sebelum berjualan es teh, dirinya sempat menjadi tukang kayu. Gara-gara cedera, ia beralih jadi jualan es teh, terangnya. Terakhir Surhaji mengucapkan terima kasih terkait donasi yang dilakukan untuk keluarganya. Terbaru, melansir akun Instagram tersebut, tampak Surhaji mendapatkan bantuan sejumlah uang dari pihaknya. Surhaji pun tampak sumringah menerima bantuan tersebut. Kalau rapi mungkin bapak dapat rezeki kakak saya berkah rezeki ya terhilang manfaat keluarga keluarga. Amin. Berkah nggih Pak. Terima kasih Kak Windy yang sudah memberikan rezeki. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso,
sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Son Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Son Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Son Haji menyatakan ingin melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan untuk mereka juga, kami dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini, satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, pada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi, dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya, meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan Presiden ya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi juga akhirnya menjadi concern kami, perhatian kami dan kepedulian kami di istana. Jadi Gus Miftah ini sebenarnya kan diangkat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan sekali lagi karena utusan khusus Presiden, tentu diharapkan juga tentu punya sikap, punya pandangan, dan tentu juga perilaku yang mencerminkan ya kepresidenan gitu. Jadi untuk kasus ini ya sekali lagi menjadi perhatian besar kami dan sudah ditegur. Yang bersangkutan juga kita lihat juga sudah meminta maaf ya melalui media sosial, dan bahkan kabar terakhir yang bersangkutan juga sudah bertemu langsung dengan Bapak penjual es teh itu. Jadi harapannya semua bisa mengambil pelajaran lah dari kejadian ini gitu. Ya, saya rasa komunikasi yang sudah dilakukan kan melalui Setkap ya, sudah disampaikan, dan Setkap pasti itu adalah arahan dari Pak Presiden juga. Ya itu nanti bagaimana dari Pak Presiden ya. Sekali lagi kami melihat bahwa semuanya sudah punya itikat yang baik lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Gus Miftah langsung meminta maaf kepada Son Haji karena telah mengolok-ngolok atau menghina penjual es teh tersebut.
Ia mendatangi rumah Sun Haji di Dusun Gesari, Kelurahan Banyusari, Kecamatan Grabak, Magelang. Pantauan tribunjogja.com, setibanya di lokasi, Gus Miftah yang turun dari mobil langsung disambut pelukan oleh Sun Haji. Sun Haji pun menangis dan menumpahkan emosinya di pundak Gus Miftah. Pelukan tersebut cukup erat dan berlangsung selama beberapa detik. Sun Haji kemudian mengajak Gus Miftah masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Sambil duduk lesehan, keduanya berbincang, ditemani dengan beberapa orang lainnya. Gus Miftah langsung meminta maaf kepada Sun Haji terkait dengan perkataannya yang kasar dan menjadi viral di media sosial. Sun Haji pun mengaku tidak mengira jika akhirnya akan viral seperti ini. Sementara itu, Gus Miftah rencananya akan menggelar pengajian dan sholawatan yang dilaksanakan sebelum tanggal 17 Desember di Desa Banyusari, Kecamatan Grabak. Setelah mendengar hal tersebut, Sun Haji langsung berlinang air mata. Ia juga menyatakan sudah memaafkan dan menganggap semua hal ada hikmahnya. Dari Jakarta yang mau kan? Iya, Jakarta. Karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Sun Haji, kalau es viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Terus di mana-mana di Purworejo mengikuti, sehingga yang saat itu niati guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sun. Sudah, sama maaf lahir batin. Dan gak ngira ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Pendapatmu gini, moro-moro rame. Gak nyangka lah kalau niati guyon malah jadi kegawan-gawan. Tapi hikmah itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya bakul es teh, soal ngaji. Alhamdulillah lek ngrawuh Gus Miftah keturunan. Nyambutnya munggah nganggo es teh. Bagi timbul borong. Borong. Kan aku juga biasa borong-borong. Biasa. Sering borong-borong. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan aku siapa lagi? Terima kasih, pokoknya gue mau ditampil. Pokoknya segera cari jadwal yang dulu guna tanggal rento, insya Allah bisa ngaji. Amin. Pokoknya tuan rumah nanti ini beres. Siap. Dulu paling murah. Dia ngatain di kamera. Pergi kamera mati dia nggih. Karena kalau sajian pedagang kelincingan tawa-tawa kan nggih Pak. Satu nih. Nggih, Pak Sat. Mboten niku kok niku begitu kok kasih kados sing apik. Nggih. Nambah-nambah foto. Nggih. Ning kula tetep kula tapi pun cara tak istilahipun pun ngapura-ngapuranan dadi pun mboten enten apa-apa. Pun padha-padangan apa kalian kantor. Nggih.